Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari belakang ambil air. Sudah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah masjid An-Namiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan persoalan ahkamul janaiz atau hukum aturan-aturan yang terkait dengan persoalan jenazah. Persoalan jenazah ini adalah persoalan yang mendapatkan perhatian yang penting dalam agama kita, agama Islam. Bahkan saking pentingnya persoalan jenazah, dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan itu masuk kategori fardu kifayah. Fardu kifayah ini artinya satu kewajiban buat umat Islam yang kalau sebagiannya sudah melakukan maka yang lain gugur kewajiban. Karena dianggap sebagai satu fardu, maka ini menjadi penting untuk kita pahami dan untuk kita pelajari bersama. Pada kesempatan yang lalu, 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu, kita sudah membahas yang terkait dengan persoalan memandikan jenazah dan mengkafani jenazah. Pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kepada fardu kifayah yang ketiga yang terkait dengan persoalan ahkamul janaiz atau hukum jenazah, yaitu as-sholatu 'alal mayyit, terkait dengan mensolati atau mensolatkan jenazah. Nah, ini kan satu hal yang biasa kita laksanakan, tetapi apakah yang kita laksanakan ini itu sudah sesuai atau tidak dengan apa yang diajarkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji yang ditulis oleh para ulama-ulama Syafi'i kontemporer, itu dijelaskan bahwa kata as-salat 'alal mayyit, kata as-salat itu artinya adalah doa. Jadi sholat itu dalam bahasa Arab artinya doa secara bahasa. Maka dalam sholat-sholat itu isinya doa, tasbih dan zikir. Tidak ada selain itu. As-sholatu 'alal mayyit itu secara kebahasaan artinya mendoakan mayit. Nah, dari kata mana inilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah mensolatkan mayit atau jenazah itu perlu toharah? Ini kan pernah kita dengar ada orang yang sholat jenazah tidak pakai wudu. Pernah kan? Karena dia memahami ini sebagian kecil ya, bukan mayoritas, sebagian kecil para ulama, termasuk di dalamnya ulama Asy-Sya'bi dan ashabu, para pengikutnya itu mengatakan karena as-sholatu 'alal mayyit itu mendoakan, maka tidak perlu doa. Sebagian kecil. Tetapi mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan as-sholatu 'alal mayyit atau sholat jenazah itu masuk kategori sholat seperti sholat fardu. Cuma bedanya tidak ada ruku, tidak ada sujud, cuma diri dan takbir sebanyak 4 kali dan seterusnya, seperti yang kita laksanakan. Karena dia masuk kategori sholat, maka dia perlu tohar. Gitu. Jadi paham ya?
karena dia masuk kategori sholat, maka masuklah beberapa ketentuan sholat yang nanti kita akan bahas. Sholat jenazah itu dalilnya kuat. Dalilnya itu adalah di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan dalam keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah, kalau hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka hadis ini masuk kategori sahih. Karena apa? Karena Imam Bukhari itu memverifikasi hadis, menyeleksi hadis itu dengan kaidah yang sangat kuat, yang sulit dengan menggunakan kaidah itu hadis ini masuk kategori dikuasai. Jadi kalau di dalam urutan hadis yang tertinggi itu Imam Bukhari baru Imam Muslim. Nah ini dua ini masuk kategori kumpulan hadis-hadis sahih. Nah hadis yang berbicara tentang salat mayit ini malah diriwayatkan tuh oleh dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikuasai. Apa? An Abi Hurairah. Abu Hurairah ini termasuk periwayat hadis yang paling banyak. Meskipun beliau ini masuk Islamnya agak belakangan, tetapi dalam meriwayatkan hadis beliau termasuk kategori periwayat hadis terbanyak. Kenapa? Karena kerjanya nggak ada yang lain, cuma mengikuti Nabi dan belajar dari Nabi. Sementara sahabat-sahabat yang lain itu kan kesibukannya ada yang berjalan, ada yang macam-macam lah, sehingga intensitas mendekati dan berinteraksi dengan Nabi itu tidak sebanyak Abu Hurairah. Nah hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan dikumpulkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasi fil yawm alladhi mata fihi fa kharaja ila al-musalla wa saffa bihi wa kabbara arba'ah. Jadi Nabi ini mendengar informasi bahwa salah seorang raja di Ethiopia namanya Najasyi yang pernah membantu umat Islam pada saat hijrah pertama. Najasyi dia Kristiani, tapi kemudian mungkin masuk Islam. Maka ketika Nabi mendengar berita tentang wafatnya An-Najasyi, lalu Nabi kemudian pergi ke tempat sholat bersama para sahabat. Dia buat barisan. Nah barisan itu adalah sekitar 3 suku, 3 barisan. Meskipun jumlahnya itu cuma 30 orang, kasih 10. Jangan dikasih rata semua ini Pak. Nah habis 30 ribu. Tapi 10. Jadi 3 suku. Kenapa? Karena itu diajarkan. Jadi nanti kalau ada orang yang mau disolatkan di masjid An-Namira, itu nanti kasih 3 baris. Ada 15 orang, ya 5 supaya hitung banyak barisan. Karena disebutkan terus. Lalu kemudian Nabi bersama para sahabat itu sholat wa kabbara arba'an, takbir sebanyak 4 kali. Maka kemudian dikatakan bahwa takbir di dalam sholat jenazah itu 4 kali. Sebelumnya Nabi pernah 5, pernah 6. Tapi kemudian pada saat ketika An-Najasyi meninggal, Nabi takbir 4 kali, dan kemudian aturan hukum takbir 4 kali itu menjadi kesepakatan para ulama mazhab, sehingga kemudian dalam sholat jenazah takbirnya 4 kali. Wala tasihu illa ba'da ghaslihi, tidak sah sholat jenazah itu kalau kecuali setelah mayat itu dimandikan. Jadi tidak boleh mayat belum dimandikan sudah sholat jenazah. Mandikan dulu seperti yang kemarin kita pelajari, kemudian kafani seperti yang kita pelajari kemarin. Setelah itu baru dibawa ke masjid atau di tempat sholat, lalu kemudian disolatkan. Posisi mayatnya gimana? Nah ini kan penting. Ini banyak. Nanti kita akan mendengar sesuatu yang berbeda. Kalau jenazah perempuan 1 orang, maka imam berdiri itu di ajizah. Ajizah itu di punggung. Punggung apa di sini? Pinggang. Bisa saya perhatikan ya? Bisa ya? Coba bisa. Di mayat.
Ini. Masuk cepat. Coba jadi main. Sukarela, relawan. Nah. Kan menghadap sini ya. Kepala. Kepalanya balik sini. Balik sini. Coba. Balik. Ya, sini ke sini. Sini. Ya. Coba Bari. Itu yang begitu. Bari. Masih main begitu. Kalau main begitu hapus. Jadi masih di sini. Ini kalau perempuan. Kalau ada lagi perempuan, harus lagi depan. Depan gitu kayak berbaris begini. Kalau banyak ya. Kalau ada 9, bagaimana? Mentok ke sana. Kalau sini tambah lagi sini. Begitu. Kalau banyak kan kasus kemarin itu banyak meninggal. Kan banyak meninggal tuh yang kemarin gempa itu. Nah itu bisa. Nah kalau seandainya lagi, ini yang sering kali terjadi dalam mazhab kita. Ini ada yang berpendapat seperti ini. Baring dulu. Baring terus. Tetapi yang afdol dalam mazhab Syafi'i balik. Kepalanya sebelah sana. Nah, kepala sana di sini. Kenapa? Ini yang afdol dalam mazhab Syafi'i ya, yang jarang kita pakai. Paling yang paling afdol. Kenapa? Diharapkan sebagian jenazah badan jenazah ini itu diharapkan berada sebelah kanan ini. Maka di sini. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, kepalanya pada sana, kira-kira enggak, karena sama seimbang. Tapi kalau dia laki-laki, berubah. Kita sebagian besar gimana? Sebelah sini. Nah, di dalam kitab Al-Budairi ini, semua mazhab Syafi'i al-afdhalu, ini yang kita nggak pakai. Sebagian besar kita pakai ini gimana? Sebelah kanan. Begini. Berarti sebagian besar jenazah badannya sebelah mana? Sebelah kiri, padahal sebelah bisa dipahami ya? Tapi kita tidak pakai. Karena ini adalah pendapat yang afdal indal mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan maksudnya ya afdal gini. Tapi kalau ditanya boleh nggak kalau kepalanya menghadap sini? Boleh, tidak ada masalah. Tetapi yang afdal, apa sih afdal? Yang sebagian kanan, sebagian besar mu'dhamul mayyit ala jihati yaminil imam. Itu dalam kitab gitu. Sebagian besar mayit badannya itu berada di sebelah kanan imam sebelah sini. Lalu kalau seandainya ada perempuan, ada 2 orang misalnya, satu taruh di depan. Tasir. Apa? Pas dia pinggangnya di sini. Coba tasir sana, coba tasir. Tasir perempuan misalnya. Anggap aja pinggangnya di sini. Begitu terus. Kalau ternyata banyak kasih ke samping sebelah kanan. Nah ini menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling afdal adalah yang model seperti ini. Tapi jarang dipakai. Tahu sebenarnya apa? Nanti keterusan nanti. Kalau keterusan kan. Nah itu yang paling afdal ya terkait dengan persoalan mayit. Kira-kira yang sering dipakai apa? Itu kalau perempuan. Kalau perempuan ya. Kalau laki-laki kan di kepala. Cuma yang paling sering dilaksanakan di dalam masyarakat kita itu kepalanya menghadap sana. Kepalanya menghadap sini. Menghadap sini. Kalau dari sana ya, menghadap sini. Berarti sebagian besar anggota badan si mayit sebelah kiri imam. Kan begitu Pak ya? Padahal yang afdal dalam mazhab Syafi'i ayyakuna mu'dhamul mayit ala jihati yaminil imam. Yang paling afdal sebagian besar anggota badan mayit itu berada di sebelah kanan imam. Berarti kepalanya sebelah mana? Kiri. Tapi jarang kita pakai. Kenapa? Karena kita jarang ngaji. Kita cuma dapat transferan dari dulu ke sekarang ke sana. Kenapa? Karena ilmu kita itu ilmu yang memang ditransfer guru-guru kita begitu terus sampai ke kita. Tapi pertanyaannya boleh nggak? Boleh, nggak ada perlu diperdebatkan. Persoalan boleh tidaknya itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan kepala menghadap mana aja tidak ada masalah. Yang penting dia nggak berdiri cuma itu. Menghadap sana ini nggak apa. Nah, kemudian kalau perempuan memang itu di dalam hadis Nabi itu di ajiza. Ajiza ini kata ajiza mungkin ajuz.
Ajus itu kan orang yang sudah tua lemah. Di dalam bahasa ajiz. Kalau sini bilang ajus gitu. Ini ya. Ajus. Itu maksudnya orang yang sudah lemah. Ajaz itu lemah. Ajus orang yang lemah. Ajus satu orang yang lemah. Maka disebut ajizah karena punggung. Kalau orang lemah itu punggungnya Pak, pinggang. Bapak kalau pulang sudah tua itu yang sering sakit apanya Pak? Pinggang. Ajizah. Makanya orang yang sudah tua, perempuan yang sudah tua atau laki-laki yang sudah tua itu yang paling sering sakit pinggangnya, orang sebut dengan ajuz. Kalau perempuan ajuzah. Nah itu terkait dengan persoalan meletakkan mayit. Jadi ada beberapa pendapat yang dijelaskan oleh para ulama kita yang sering kali kita tidak benar. Tetapi itu malah yang paling utama adalah meletakkan kepala mayit laki-laki itu di sebelah kiri, sementara sebagian besar mayit itu di sebelah kanan badannya. Nah ini yang sering kali kita tidak pelajari. Nanti terserah pas setelah dipelajari ini kita akan, misalnya kalau ada mayit meninggal laki-laki kita letakkan kepalanya sebelah kiri, maka kemudian sebagian besar badannya si mayit berada di sebelah kanan. Pasti banyak protes. Pasti. Kenapa dia protes? Karena nah ketika kita jelaskan itu dia terima. Tapi kalau kita ingin menjelaskan, jelaskan dengan kitab. Ini dalam kitab Madzhab Syafi'i, dalam kitab Al-Mujairimi ala Syarh Al-Khatib itu dijelaskan panjang lebar terkait dengan persoalan itu. Nah hampir semua Madzhab Syafi'i itu menjelaskan. Tapi dalam kitab ini tidak disebutkan. Karena kitab Al-Fiqhul Manhaj itu adalah kitab fikih kontemporer yang sangat sistematis penjelasannya, tapi dijelaskan banyak di dalam kitab-kitab kuning yang memang banyak pendapat-pendapat di situ. Oke, saya pikir bisa dipahami Pak ya. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang ingin melaksanakan salat jenazah itu, yang pertama adalah an-niyah. Niat. Karena dia sholat seperti sholat-sholat yang lain kata Madzhab Syafi'i dan sebagian besar madzhab kita, madzhab Maliki, Hambali dan juga Hanafi. Maka kalau madzhab Hanafi lain nanti dia tidak baca Fatihah, dia baca tasbih, tahmid. Jadi rakaat pertama tahmid itu, kemudian baca salawat, baca doa, tidak baca qiraat Fatihah. Madzhab Hanafi. Tapi kita jangan pakai madzhab itu ya. Kita pakai madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i itu setelah dia niatnya gimana sih? Niatnya apa? Usolli ala hadal mayyit. Bisa juga kita niatnya dengan bahasa Indonesia. Kalau kita tidak bisa dengan bahasa Arab, bahasa itu apa? Saya mau sholat jenazah 4 takbir karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak masalah. Karena niat itu tidak harus juga lafaznya dalam bahasa Arab. Yang terpenting intinya adalah saya mensolati. Kalau dia perempuan, ini ada dua pendapat. Laki-laki atau perempuan sama saja al-mayyit. Ada perbedaan. Ada pendapat kedua yang mengatakan kalau dia laki-laki usolli ala hadzal mayyit. Tapi kalau dia perempuan usolli ala hadzal mayyit. Gitu. Tapi yang mengatakan yang namanya mayit itu laki-laki perempuan sama aja. Tidak ada masalah di persoalan itu. Tapi kita jangan berdebat di persoalan seperti itu. Yang menjadi rukun di dalam sholat jenazah itu adalah pertama niat. Setelah niat, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Takbir. Ayo takbir. يكبر تكبيرة الإحرام ناويا الصلاة على الميت وكيفية النية أن يخطر في باله أن يصلي 4 تكبيرات على هذا الميت فرض كفاية. Jadi setelah kita niat, lalu kemudian kita takbir Allahu Akbar, wada'a yadayhi ala sadrihi misl salatul ayat. Kemudian kita letakkan kedua tangan kita di mana? Seperti kita sholat biasa, sebelah sini. Seperti sholat biasa. Apa yang kita baca dalam madzhab Syafi'i? Setelah itu membaca al-Fatihah.
Kenapa? Karena sholat jenazah ini sholat seperti sholat-sholat yang lain. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat kalau dia tidak baca Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i yang disebut dengan Al-Fatihah itu masuk di dalamnya Bismillah. Jadi perlu dipahami itu Pak. Kalau ada mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah tanpa Bismillah, bukan mazhab Syafi'i. Gampang mengidentifikasinya orang, gampang. Ada orang imam Allahu Akbar, Alhamdulillah, bukan mazhab Syafi'i. Mazhab mana? Tanya sama dia mazhab. Tetapi kalau dalam studi tentang perbandingan mazhab, kalau dia tidak baca Bismillah, langsung membaca Alhamdulillah, maka mazhabnya Maliki. Tapi belum tentu dia tahu imam itu. Kalau dia tidak baca Bismillah, tanya mazhabnya apa? Belum tentu dia tahu. Saya cuma ngikutin apa yang diajarkan guru saya, jangan begitu. Nah, di dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah takbiratul ihram itu yang pertama, tuh takbiratul ihram, dia letakkan tangannya setelah dia melaksanakan niat, maka yang dia lakukan setelah itu adalah dia membaca apa? Membaca Al-Fatihah. Kalau dia sudah membaca Al-Fatihah, takbirnya begini Pak, seperti orang sholat biasa aja. Misalnya gini, saya contohkan. Pertama begini, tangan, Allahu Akbar. Ini sama seperti orang sholat. Langsung kemudian yang kedua, Allah, nggak usah turunkan lagi. Kan ada begitu kan? Iya. Allah, langsung aja, Allahu Akbar, sama. Seperti orang takbir, seperti orang sholat itu biasa. Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia mau dapatkan pahala sunnah, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi tambah ta'awuz. Baru kemudian dia baca Al-Fatihah, sir, tidak boleh dijaharkan, tidak boleh dikeraskan. Setelah itu, setelah dia mengucapkan amin, amin sunnah. Baru kemudian dia takbir yang kedua, Allahu Akbar, baca selawat. Selawat yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selesai. Kalau dia tidak tahu salawat yang macam-macam itu, tetapi salawat yang direkomendasikan oleh ulama-ulama kita namanya salawat Ibrahimiyah. Salawat apa? Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah gimana tuh? Sama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Namanya salawat Ibrahimiyah itu dipakai. Jadi memakai afdaluha, dikata mazhab Syafi'i ini, wa afdaluha as-salatul ibrahimiyah allati marat ma'aka fi ahkamis shalah. Yang paling utama dari selawat-selawat yang menjadi rukun di dalam salat jenazah itu adalah salat atau salawat ibrahimiyah yang sudah dijelaskan di dalam hukum tentang persoalan salat, yaitu pada saat ketika kita tasyahud akhir. Kan ada tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah setelah itu takbir keberapa? Ketiga. Nah, takbir yang ketiga itu adalah wa yad'u lil mayyit ba'daha. Dia mendoakan mayit setelah itu. Mendoakan mayit setelah takbir yang ketiga, dan inilah tujuan dari sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu intinya doa kepada mayit. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh orang yang meninggal saat itu doa kita. Kalau seandainya tidak ada orang yang mendoakan, mayit juga tidak butuh, tidak rugi. Kenapa? Dia sudah selesai hidupnya dan dia didoakan oleh orang-orang beriman. Jadi semua umat Islam seluruh dunia itu setiap hari doakan orang-orang Muslim. Betul Pak ya? Iya. Jadi setiap hari disibuk tuh orang Islam di kuburannya. Setiap hari dia sibuk. Sibuk apa? Ngumpulin doa, tasbih, tahmid, tahlilan itu dikumpulin tuh tiap hari. Dia sibuk itu. Kenapa? Karena setiap hari pasti ada orang yang tahlil. Di dunia ini ada nggak malam ini yang tidak tahlil? Pasti ada tahlil kan? Cuma kita tidak tahu di mana.
Ada yang tahlil, besok ada lagi yang tahlil, besok ada yang tahlil. Karena ini bumi berputar terus. Hari ini malam di sini, di tempat lain siang, nanti di sini siang, di malam, kan dia tahlil dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya apa? Umat Islam adalah umat yang paling beruntung karena ketika dia meninggal itu didoakan, dikirimkan tasbih, tahmid dan tahlil. Cuma sayangnya itu bersifat umum. Alal mu'minin wal mu'minat, nggak disebutin nama berbut. Tapi kalau disebutkan khususon ila ruh, nah itu sih, itu yang penting pada dia ini. Kenapa? Makanya para aulia itu sering didatangi setiap hari. Habib Idrus makamnya sering didatangi orang tua. Jadi enak jadi orang soleh itu enak. Kenapa? Karena setiap hari didatangi, kemudian diziarahi, didoakan, dikirimkan Fatihah setiap hari. Itu luar biasa. Makam-makam para wali songo sampai macam itu setiap hari orang datangi. Setiap hari ribuan. Bayangkan itu. Jadi enak jadi orang-orang soleh itu enak. Tapi untuk sampai kepada orang-orang makam wali itu setengah mati. Perjuangannya sangat keras. Tapi diajarkan para ulama kita, kalau Anda ingin mendapatkan makam walaya, maka perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah, meskipun Anda melaksanakan selawat itu dipaksa orang, itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW dan dapat pahala. Itu ada satu syair ya, a'maluna bainal qabuli wa raddiha, itu ada syair, illa salatu ala nabi Muhammadin. Jadi perbuatan kita itu, sholat kita, puasa kita belum tentu diterima. Kita ini zakat belum tentu diterima. Kita ibadah-ibadah lain belum tentu diterima Allah. Cuma satu yang pasti diterima. Apa? Salawat kepada Nabi itu pasti. Hatman bi ghairi taraddudi. Pasti diterima dan tidak ada diragukan dan tidak perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena yang dilihat itu siapa? Nabinya, bukan kita. Jadi kita bersalawat kepada Nabi itu langsung diterima. Karena yang dilihat orang yang bersalawat bukan orang yang bersalawat, dan orang yang bersalawat kepada Nabi itu satu kali selawat Allah berselawat 10 kali. Jadi seakan-akan kita kasih satu, Allah kasih 10, dikasih 2, jadi 20. Semakin banyak berselawat, kita semakin banyak. Makanya ada anak kecil, Pak. Satu ketika ada seorang ulama besar itu, dia mau ambil air di sumur, bukan di Indonesia, ambil air di sumur, tidak ada timbanya nggak ada, di timbanya nggak pernah dia lihat. Tiba-tiba ada anak kecil, dia tanya ada timbanya. Memangnya Anda kalau mengambil air pakai timba? Anak kecil bilang gitu. Dia bilang iya, kalau udah pakai timba gimana cara ambil air di sumur? Anak kecil itu, oh begini caranya. Dia ludahin itu air keluar ke atas. Anak kecil cuma diludahin saja sumur itu, air itu keluar ke atas meluber. Sampai ini seorang ulama besar, dia bilang bagaimana bisa anak kecil bisa seperti ini? Diceritakan, anak ini tidak pernah tinggal selawat 10.000 satu hari. 10.000. Bisa nggak? Bisa. Kenapa bisa? Selawat yang paling mudah cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita terus ada satu hitungan itu, tasbih itu coba sehari kita bisa banyak 1.000. Berapa menit? 30 menit bisa 20 menit bisa 1.000. Coba kita coba. Nah ini yang sangat penting ya, melaksanakan salawat, karena dalam salawat itu adalah doa. Nah maksud yang terbesar dari salat jenazah itu adalah membaca doa yang dilakukan pada takbir yang ketiga. Mana doanya? Doanya banyak Pak. Jadi kita tidak boleh juga menyalahkan orang. Doa yang paling sedikit adalah Allahumma arhamhu aw ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu yang minimal. Kita tidak bisa doanya panjang. Itu aja Allahumma ighfir lahu warhamhu. Itu yang paling minimal. Atau ada doa yang diajarkan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu ala din. Ada doa itu ditambah. Ada. Terlalu panjang. Kamu yang sedikit aja enggak masalah. Tapi ada doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah dan direkomendasikan oleh Imam Syafi'i. Doanya ini,
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunqqa thawbul abyadu minal janas wabdilhu lahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi dan seterusnya. Ini yang direkomendasikan oleh Imam Syafi'i. Tapi karena kita tidak bisa panjang, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'al jannata maswa. Boleh. Nah, kemudian takbir yang keempat. Ada yang mengatakan setelah takbir keempat salam selesai. Tidak baca doa. Tapi dalam mazhab kita mazhab Syafi'i baca lagi doa. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan halangi kami pahalanya dia. Dan jangan berikan musibah setelah kematiannya kepada kami. Waghfir lana, ampuni kami, walahu, kepada orang yang sudah meninggal. Kalau dia perempuan, walahu. Waghfir lana walahu. Nah, kemudian dia salam. 2 kali salam ke kanan dan ke kiri seperti salamnya orang sholat. Ada yang mengatakan pakai wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang minimal assalamualaikum, sudah selesai. 1 kali menurut satu mazhab itu cuma 1 kali, tapi mazhab Syafi'i 2 kali. Assalamualaikum minimal. Yang afdal assalamualaikum warahmatullahi. Dalam mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Yang afdal cuma sampai itu. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i wa barakatuh ditambah. Kemudian baru kepada salam yang kedua. Tetapi nggak boleh bilang salamun alaikum batal. Kalau dia sengaja. Berarti di situ hilang apa itu? Alif lam itu. Harusnya assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Kalau dibilang salamullahi alaikum batal. Atau salami alaikum, salamku kepada kalian batal. Harusnya atau salamun alaikum batal karena kehilangan al. Harusnya assalamu alaikum. Baru kemudian dia tengok ke kanan, lalu tengok ke kiri salam, kemudian baru mengusap muka. Mengusap muka itu bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi setelah itu kebanyakan kita itu kalau kita mau mensolati jenazah, siapa yang punya hak menjadi imam? Ini yang perlu nih. Hah? Nah, ini ada banyak pendapat. Pendapat yang pertama adalah sultan. Siapa sultan? Pemimpin itu ya penguasa. Tapi penguasa kita kan jarang yang ngerti ya. Maka kemudian turun menjadi imam. Yang memang dia punya pemahaman yang kuat. Tapi kalau seandainya, kalau dalam mazhab lain mengatakan siapa yang diwasiatkan pertama, misalnya si A mau meninggal, nanti dia bilang yang mensolati saya si A ya, si fulan. Dia wasiat. Karena banyak para sahabat Nabi sebelum dia meninggal dia bilang yang solati saya sahabat namanya ini, sahabat namanya ini. Nah, baru kemudian berikutnya adalah ahli waris. Misalnya kalau dia yang meninggal punya bapak ya, punya bapak, tapi dia belum kawin. Maka siapa yang menjadi imam? Bapaknya jadi imam. Tapi kan jarang juga, kadang-kadang grogi itu. Bapak itu karena dia mungkin tidak banyak ngerti tentang persoalan sholat jenazah, akhirnya disuruh imam untuk melakukan sholat. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang afdal itu adalah kalau ada anak bapaknya. Kalau orang itu punya anak-anaknya, sholat. Saya waktu meninggal ibu saya disuruh sholat. Saya mendoakan. Karena memang yang paling afdal adalah ahli waris. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan itu dan dia paling bersedih. Yang paling bersedih meninggalnya seorang itu siapa ya? Keluarganya. Maka dia paling afdal untuk menjadi imam terkait dengan persoalan imam sholat jenazah. Tapi kalau dia memang tidak bisa, mungkin karena kurang pemahaman tentang persoalan hukum sholat jenazah, maka diberikan kepada
pemimpin atau imam. Di sini yang maksud adalah katakanlah imam sholat yang mengerti tentang persoalan sholat jenazah. Nah, itu beberapa pembahasan yang terkait dengan persoalan sholat jenazah. Untuk pembahasan tentang bagaimana menguburkan jenazah, insya Allah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena pembahasan ini agak sedikit panjang, termasuk bagaimana kita mengusung jenazah sampai kuburan. Itu bagaimana adabnya, itu diajarkan oleh agama kita. Agama lain tidak ada yang mengajarkan itu. Tapi agama kita, agama Islam, sampai penguburan, sampai berapa kedalaman itu diajarkan. Kedalamannya berapa, bagaimana, apakah pakai lahat atau pakai syak, itu diajarkan. Mana yang paling afdal, apakah dibuat sebelah kiri gitu, kan lebih kuburan kan. Ada yang kasih ini kan? Iya. Itu namanya lahat. Lahat. Ada yang mengatakan syak di bawah. Ya di tengah itu syak. Jadi tutup, kalau di bawah tutup. Ada. Nanti yang mana yang paling afdal dalam mazhab kita mazhab Syafi'i, dan bagaimana cara menurunkan jenazah dari atas ke bawah. Dan siapa yang harus berada di situ itu diajarkan. Selama ini kan kita sembarang. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Uang dulu. Ada yang dorong, tuh jatuh ke bawah, tidak mau dia. Tidak mau. Apakah dari sebelah sini diturunkan atau sebelah sana? Apakah diturunkan dari ini, anggapannya ini kuburan? Apakah dari sini atau dari sini? Ke bawah ke sini atau dari sini ke sini? Ini yang kita tidak tahu. Nah, di dalam fikih itu diajarkan. Mengusung jenazah saja diajarkan. Apakah kita harus berada di depan atau berada di belakang? Apakah kita harus naik kendaraan? Boleh nggak naik kendaraan ketika mengusung jenazah? Boleh nggak kita membawa? Nah, dalam tradisi masyarakat kita itu kan ada, kalau misalnya bangsawan itu kan pakai yang kuning-kuning tuh ya. Nah, itu nanti kita akan coba bahas pada kesempatan insya Allah yang akan datang kalau mau ada panjang umur dan masya Allah berikan kesempatan dan berkah. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan, karena pembahasan tentang jenazah ini agak sedikit panjang, maka kita bagi-bagi. Pada pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana mensolati jenazah.